Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan jaza terhadap like, share, and subscribe yang diberikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Ketahuilah sesungguhnya hal ini dibuat untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Maka jangan lupakan like, share, and subscribe-nya agar channel kami berkembang terus menerus menambah kuat, yang dengan demikian dakwah-dakwah kami semakin berkembang dalam media-media yang kami siarkan. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita semakin memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah, lantas menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah mahfudhah menyampaikan kepada kita dengan ungkapan i'ma di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amila li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah untuk duniamu, saudaraku, seakan engkau hidup selamanya. Tapi jangan lupa beramal untuk akhiratmu, seakan engkau besok mengalami kematian. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Maka sebaik-baik kematian adalah mereka yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati sebelum kamu dalam kondisi memiliki amal saleh yang banyak. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muhsinin dermawan yang sama diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Banyak cara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Caranya mudah untuk mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudahan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tawarkan, sayang seribu sayang, kebanyakan dari kita justru menjauhi tiket-tiket yang ditawarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang dengan kemudahan itu bisa memberikan kebahagiaan kepada kita tatkala kita meninggalkan dunia ini menuju kepada kesuksesan akhirat. Namun kehidupan dunia yang sangat berpengaruh besar itu memberikan pola pemikiran yang sangat luar biasa,
mempengaruhi pola pikir kita, sehingga orientasi kita setiap hari hanyalah berpikir bagaimana kita bekerja keras, mendapatkan harta, menikmati kekayaan, mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia ini yang sifatnya sementara. Sementara dengan kesibukan yang kita lakukan itu menyebabkan kita lupa akan kehidupan kita yang sesungguhnya ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas begitu banyak amalan-amalan ringan yang ketika kita kerjakan tentu akan mendatangkan suatu keberuntungan yang sangat dahsyat kepada diri kita. Amalan-amalan yang sederhana, namun hasil daripada kesederhanaan itu menyebabkan kita bahagia ketika kita kembali di kampung halaman akhirat. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita harus mengingat apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan ketegasan agar kita sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali li dunya, apa urusanku dengan dunia? Ka'annaka fid dunya ila karakib. Aku di dunia ini laksana seorang pengembala. Istadara tahta syajaratin tsumaraha tarakaha." Yang mengembara di atas terik panas matahari yang begitu sengatnya, berjalan di padang pasir yang luas dengan panas matahari yang sangat dahsyat. Namun tatkala bertemu dengan sebuah pohon rindang, tentu kita akan berteduh di bawahnya untuk memberikan kesegaran kepada tubuh kita. Lantas setelah segar, kita akan melanjutkan perjalanan itu. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Jangan terlalu terlena, karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hal itu sudah kita bahas sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya menambah daripada beberapa hal tersebut terkait dengan pokok permasalahan kita, yaitu amalan yang kita kerjakan mudah, namun dia bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan metode zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak faedah-faedah zikir, keutamaan-keutamaan zikir yang ketika kita baca itu akan memberikan keberkahan dan keberuntungan kepada diri kita. Dan di antara zikir-zikir itu, kami akan mengangkat satu zikir yang kita lakukan setelah melaksanakan proses wudu, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda'a." Tidaklah salah seorang di antara kalian yatawadda'a, dia berwudu, fayubligu au fayusbigu al-wudu, kemudian dia menyempurnakan, bahkan memperbaiki wudu'nya itu. Thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarika lah, tidak ada syarikat bagi dirinya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa futiyat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali dia akan dibukakan kepadanya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, maka dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan dirinya dari 8 pintu yang dia suka itu. Hadirin kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang baru kita dengarkan adalah merupakan hal yang ringan, yang sangat-sangat mudah bisa kita lakukan. Namun ketahuilah, sesungguhnya hal yang ringan ini bisa dikerjakan oleh kita, bisa dilaksanakan oleh kita apabila kita benar-benar mencari keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang di antara kita yang dia itu berwudu, tidak hanya sekedar berwudu saudara, tapi dia memperbaiki dan menyempurnakan wudunya. Lantas setelah selesai berwudu, dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada dirinya untuk memasukkan dirinya ke dalam surga dari 8 pintu yang Allah siapkan kepadanya, dan dari mana saja dia hendak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, tentunya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita agar menjaga sholat 5 waktu kita. Sebab kalau kita sudah menjaga sholat 5 waktu kita, maka doa ini akan kita baca paling tidak dalam sehari 5 kali. Bisa dibayangkan, bisa diresapi, bisa direnungkan bahwa nantinya kita pasti akan mendapatkan kabar gembira yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Tentunya tidak di dunia ini, tapi nanti ketika kita kembali menghadap Allah, Allah serahkan kepada kita, Allah limpahkan, Allah berikan semua kebahagiaan itu untuk kita nikmati. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang dapat kita petik dan kita ambil hikmahnya pada pembahasan kita terkait dengan zikrullah, memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha dan berupaya mempraktekkan apa yang sudah kita dengarkan. Sangat sederhana dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah memberikan jaminan dan memberikan kebebasan kepada kita memasuki surga dari 8 pintu yang kita sukai. Maka jadikan ini sebagai sebuah pelajaran penting yang tidak hanya sekedar kita dengar di telinga kanan kita lantas keluar dari telinga kiri kita, tapi mari kita coba untuk istiqomah mempraktekkan apa yang sudah kita dengarkan terhadap kebaikan ini, agar kebahagiaan tentunya akan kita dapatkan dan kita raih untuk menyukseskan kehidupan kita di kampung akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.